Terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa dukung terus channel Termometer Islam dengan cara subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Wa jazakumullah khairan ya Ustadz wal Ustazah dan semua para saudaraku, akhi wal ukhti, muslimin wal muslimah, jamaah kajian Girah. Ini alumni 70 ini. Wah, ini para penguasa Bulungan ini. Barakallah, barakallah. Sehat semua, Allah sayang, Allah berkahi, dan sukses untuk seluruh keluarga, baik yang menyaksikan maupun tidak. Sekali lagi, jazakallah khairan. Saya diajak untuk bergabung di dalam kajian ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa atbaihi wa man walah. Ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Raditu billah rabbah wa bil islam middinna wa bil muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sadaqallah wa sadaqallahul adzim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Senang sekali hari ini saya merasa diberkahi Allah karena bergabung dengan para tuan guruku, para seniorku, para saudaraku, akhi wal ukhti di kajian Girah alumni Bulungan SMA 70. Saya nggak sebut apa, saya selalu soalnya mohon maaf di sana tidak ada tulisan Bulungan, tapi yang ada di kepala ini selalu kalau 70 tuh Bulungan, 70 tuh Bulungan. Soalnya dulu saya di SMA Negeri 13 Tanjung Priuk. Pernah ada satu kali ada acara band di Bulungan, berantem gitu. Anak-anak Bulungan juga nyalinya oke, asik anak Bulungan tuh, mantap. Berkah untuk semua alumni Bulungan dari tahun berapapun yang hari ini bergabung, barakallah. Dan juga yang bukan berasal dari alumni 70 yang hari ini alhamdulillah bisa bergabung di dalam kajian ini. Saya Kainama berterima kasih karena sudah dimasukkan ke dalam lingkungan orang-orang yang diberkahi Allah, dirahmatin Allah, disayangin Allah, dicintai dan dilindungi Allah, bahkan dari kesulitan di tengah menghadapi dampak pandemi COVID di Indonesia. Insya Allah Allah sayang semuanya diberkahi, tetap sehat dan tetap sukses beraktivitas. Insya Allah. Hari ini temanya adalah seperti sirah ya, seperti mendengarkan cerita tentang seorang nabi, seorang pria ciptaan Allah yang di dalam imanku yang sekarang ini, di dalam iman Islamku itu
menjadi satu sosok yang seperti punya hal khusus. Karena di dalam keislaman, di dalam iman Islam, nama yang satu ini menjadi spesial karena ada poin-poin akhir zaman. Sekali lagi, ada poin-poin akhir zaman yang disematkan Allah Subhanahu wa taala kepada beliau, Nabi Allah ini, Rasulullah ini. Namanya Isa ibnu Maryam. Namanya Isa ibnu Maryam. Namanya Isa alaihi salam. Namanya Isa al-Masihu. Namanya Yeshua HaMasyah. Namanya Yeshua HaMasyah dalam bahasa Ibrani. Namanya Iso HaMasih. Namanya Iso HaMasih dalam bahasa beliau, bahasa kampung beliau yang ada di Nazaret, kurang lebih sekitar 138 atau 140 kilometer dari Yerusalem, di mana di kampung beliau menggunakan bahasa sekarang sudah jarang dan sudah terkikis. Bahasanya namanya Aramea, Aramaik berdialek Syriak. Namanya dipanggil dulu di kampungnya itu waktu beliau masih kecil, ya, dipanggil Isho, 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 begitu. Lalu adaptasi bahasa Syriak yang menuju keluar dari perbatasan Yordan dan Syria sampai dengan ke Middle East, ke Timur Tengah, di mana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicurahkan oleh Allah untuk menerima keberkahan yang luar biasa yang tak pernah diterima sebelumnya. Namanya Al-Quranul Karim. Di sana disebut Isa, Isa Al-Masihu, Isa ibnu Maryam. Jadi nama itu, nama Isa ibnu Maryam, nama Isa Al-Masihu, dalam bahasa Ibrani itu adalah Yeshua HaMasyah. Di kampungnya disebut Iso Hamasi, Iso Hamasi. Di dalam bahasa Arabnya adalah Isa Al-Masihu. Saya mendapatkan WhatsApp dari Ustazah Setio yang mengatakan bahwa ini kita melihat insya Allah Nabi Isa dari pandangan Islam. Baik, insya Allah. Di dalam pandangan Islam, Nabi Isa alaihi salam konkret sudah, proporsional, konkret, sudah pas. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita baca di dalam surat Ali Imran ayat 33 sampai 34 contohnya, Innallaha astagfirullah, gelap sebentar. Adama wa Nuha wa ala Ibrahim. Oh, jelas sekali. Wa ala Imran. Di situ ada di dalam surat Ali Imran ayat 33 sampai 30. Sesungguhnya Allah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran. Jelas sekali Al-Quran menulisnya detail dan konkret dan proporsional. Dari mulai awal silsilahnya jelas, ya. Lalu di dalam surat Ali Imran juga ayatnya yang ke-42 di sana jelas. Dan ingatlah ketika para malaikat berkata, wa ijqalatil malaikat
Wah, jelas sekali. Malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu dan menyucikanmu dan melebihkanmu di atas segala perempuan di seluruh alam. Ayat ini, ayat surat Ali Imran ini fix, definite, seperti apa yang aku ucapkan di depan tadi ketika aku pembukaan. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Surat Al-Baqarah ayatnya yang kedua. Tidak ada keraguan untuk ayat-ayat Al-Quran bagi orang yang bertakwa, dan insya Allah aku mau bertakwa karena tidak ada cara lain untuk bertakwa dan di hadapan Allah menjadi dipandang sebagai orang yang bertakwa kalau tidak berislam. Makanya ayat-ayat ini saya beri tanda khusus afwan, nasif. Dan ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, menyucikanmu dan melebihkanmu di atas segala perempuan di seluruh alam. Wa izqalatil malaikatu ya Maryam innallaha, sungguh luar biasa. Lalu kembali surat Ali Imran ayat yang ke-45. Jadi itu Ustaz, afwan saya minum ya Ustaz ya. Betul. Saya suka berapi-api kalau cerita tentang Nabi Isa ini. Soalnya saya banyak dimaki-maki di YouTube gara-gara saya cerita tentang Nabi Isa. Ya, jadi surat Ali Imran ayat yang ke-33 sampai 34, lalu surat Ali Imran ayat yang ke-42 sampai ke-47 fix, definitely, tepat. Dan saya tidak ragu kepada Al-Quran. Karena apa? Karena tepat sekali. Lalu di ayat 59, innama salah Isa ibn, wah luar biasa. Sesungguhnya misal penciptaan Isa di sisi Allah indallahi kama tali Adam. Sesungguhnya misal penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Luar biasa. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa yuhyitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lalu kita agak pindah sedikit dari surat Ali Imran ayatnya yang ke-33 34 hari ini. Lalu surat Ali Imran ayatnya yang ke-41 sampai ke-47 barusan. Kita agak melompat sedikit ke surat Maryam ayat 16 sampai dengan 40. Ustaz bisa baca. Para ahi, para uhti, para saudara-saudaraku tersayang, jamaah Giroh yang di alumni 70, antum bisa baca semua di dalam surat Maryam ayatnya yang ke-19 sampai dengan ke-40. Itu luar biasa, detail sekali. Contohnya di dalam ayat 21, dia Jibril berkata demikian, Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku, dan agar kami menjadikannya suatu tanda kebesaran Allah bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami. Sekali lagi, sebagai rahmat dari kami. Dan hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan. Maka dia Maryam mengandung, lalu mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Saudaraku, ahi wal ukhti, jamaah Giroh alumni 70 yang disayangi dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya menceritakan Nabi Isa melalui pandangan Al-Quran Karim, melalui pandangan Islam, agamaku yang sekarang ini, maka pertemuan kita selesai sampai di sini Ustaz. Enggak sampai 10.40, beres semuanya, beres ini, beres, sudah selesai ya. Contohnya di ayat surat Maryam ayat 37 Ustaz. Maka ya, ayat sebelumnya Isa berkata, dan sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Itu ayat berapa? 36 kalau nggak salah ya.
yang waqala Isa ibnu Maryam itu yang tentang innallaha rabbi wa rabbukum. Itu ayat berapa itu? 36 kan? 36. Dan Ya. innallaha rabbi, betul ya Ustaz ya? Innallaha betul. rabbi wa rabbukum, betul ya? Ya. Dan sesungguhnya Allah itu Tuhanku, dia bukan Tuhan. Dan Al-Quran jelas mengatakan bahwa Isa adalah Nabi ciptaan yang diciptakan sama seperti Adam. Dan dia adalah utusan Allah yang menyampaikan firman Allah kepada umat secara spesifik, secara khusus kepada Bani Israel, kepada keturunan Yakub alaihi salam, Nabi Yakub alaihissalam. Jelas karena dia menyebutkan, dan sesungguhnya Allah itu innallaha rabbi wa rabbukum, maka sembahlah dia dan inilah jalan yang lurus. Maka berselisihlah, ayat 37, maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka, Yahudi dan Nasrani berselisih sampai detik ini. Sampai detik ini Al-Quran teruji dan terbukti kebenarannya. Maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka, Yahudi dan Nasrani. Maka celakalah orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang agung, yaitu Yaumiddin, hari penghakiman. Kalau kita cerita, saya ada baca kemarin WhatsApp sekali lagi dari yang aku hormati Ustazah Setio, ya berarti kita melihat Isa dari pandangan Islam. Selesai udah Ustazah, ya Ustazku selesai udah. udah selesai sampai sini, detail dan tepat sekali Al-Quran. Tapi saya mohon izin, saya ini mengucapkan syahadat tahun 2009, begitu. Jadi saya bukanlah seseorang yang lahir dalam keadaan Islam. Saya lahir dalam keadaan lahir di keluarga papi mami yang Kristen Protestan, dan lingkunganku semuanya Kristen Protestan. Kakakku tersayang, saya tidak bisa sebutkan namanya di sini, kakak perempuanku tersayang adalah seorang pendeta gembala sidang sampai hari ini. Kakakku laki-laki dan kakak iparku perempuan adalah seorang pelayan di Sunter di Jakarta Utara. Saya lahir di lingkungan mereka yang kekristenannya kuat sekali. Nah, kenapa saya cerita tentang Nabi Isa secara khusus? Saya mengambil satu seperti main subject gitu ya, majornya itu menceritakan tentang Nabi Isa. Karena saya dulu mengenal Nabi Isa dari sisi pandang yang lain. Nah, ini insya Allah yang ingin saya sampaikan kepada para ustadzku, para ustazahku, para akhi wal ukhti, muslimin muslimah yang hari ini berada dan bergabung bersama-sama di kajian Giroh di alumni SMA 70 ya. Saya mohon izin ya, kalau saya menerangkan secara Islami selesai sudah, karena jelas sekali. Surat Ali Imran, surat An-Nisa, surat Al-Baqarah, surat Al-Maidah, surat Maryam, perfectly precise, tepat, dan tidak pernah ada yang dibantah di sana. Nah, saya ingin menceritakan bahwa sekali lagi bukan untuk menjelek-jelekan atau menyerang agama saya yang dulu dan saudaraku tersayang sampai hari ini detik ini Kristen dan Katolik, bukan. Aku menceritakan bahwa aku membenarkan, sekali lagi perhatikan baik-baik ya, mohon maaf ya, saya membenarkan isi Al-Quranul Karim tentang Isa alaihissalam karena saya sebelum bersyahadat saya mencari tahu siapa itu Isa, dan saya dapat, sehingga saya berkesimpulan Isa yang benar informasi tentang pria ini, tentang ciptaan Allah ini adalah Isa yang ada tertulis di dalam Al-Quran Karim.
Begitu ya. Baik, kita mulai. Saya mau izin dulu. Maka itu mari mulai. Kita mulai dari siapa Isa menurut pemahaman saya pribadi ya. Saya tidak paksa orang ya. Saya tidak paksa orang ya. La ikraha fiddin. Kalau tidak setuju dengan pemaparan saya, ya udah ya, jangan diperdebatkan. Ini kisah saya, sehingga saya berani mengambil keputusan untuk zalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin, untuk mengatakan dan beriman bahwa di dalam Al-Quran Karim itu ayatnya precise, tepat, tidak ada keraguan. Ini salah satu dasarnya, gitu ya. Jika ada saudaraku Kristen dan Katolik, sebentar maaf, jatuh. Oke. Nah, jika ada saudaraku Katolik dan Kristen yang mungkin menyaksikan juga acara ini, ya, if you have another side of saying for this one person, ya, I really give a huge respect for it. Saya tetap memberikan penghormatan yang sungguh luar biasa ya. Ini pengalamanku untuk mengambil zalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin sebagai kekuatanku bahwa ini benar dan aku tidak ragu, gitu ya. Baik, kita mulai. Di dalam di dalam pengalaman hidupku, aku mengatakan bahwa Islam itu salah. Dulu sebelum bersyahadat. Salah kenapa? Karena pengenalan terhadap Isa alaihissalam itu dipaksakan oleh umat muslim. Sekali lagi ya, pemahamanku dulu ya. Orang Islam itu memaksakan pemahaman bahwa Yesus itu Nabi Isa alaihissalam. Dulu saya bilang itu salah, nggak bisa. Jesus Christ is Jesus. Dalam bahasa Yunaninya, bahasa Yunani koine, sebagai bahasa tulisan asli dari kitab Bible itu, saya nggak bilang Injil ya, maaf ya. Saya nggak pernah bilang itu Injil, itu Bible, di mana ada nukilan Injil di dalamnya. Ya, jadi kalau ada saudaraku Kristen dan Katolik bilang, Kainama, kamu di dalam Islam sekarang sudah beragama Islam, di dalam Al-Quran ditulis beriman kepada Torah dan Injil, berarti kamu harus beriman kepada Bible. Oh, saya bilang salah, bos. Dan ini informasi juga ya, informasi loh, bukan memaksa, kepada saudaraku muslimin wal muslimat, para akhi dan ukhti yang suka mendapatkan kata-kata ini dari saudara Kristen dan Katolik, apalagi mualaf. Kalau ada mualaf yang nonton, sering banget dibilangin, kamu nggak tahu, kamu jadi Islam. Al-Quran aja bilang katanya harus percaya kepada Injil, percaya nih kepada ini. Bilang sama mereka, aku diminta oleh Al-Quran untuk beriman kepada Torah dan Injil. Sekali lagi, Torah, Zabur dan Injil, bukan kepada Bible. Lo Bible ini bukan Injil, bukan. Bible itu bukan Injil. Bible itu di dalamnya ada nukilan Injil. Apa itu? Nanti saya kasih tahu. Biar penasaran, biar diundang lagi. Ini kan sebetulnya taktiknya kayak nama aja ini. Jangan marah ya Ustadz. Saya ingin Ustadz mohon bantu saya nih, Ustadz yang ini nih, tadi yang buka ayat Quran. Insya Allah tidak keberatan dan tidak marah. Mari kita lihat kitab, gini aja, bukan di Google aja, bukan di Google ya, bukan buka Bible, bukan, ini bukan perbandingan agama, enggak. Ini kisahku sehingga aku berani bilang zalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin. Ini dasarnya sebelum aku bersyahadat. Ini risetku. Jadi kalau ada orang lain yang bikin riset sendiri, saya hormat. Ya, silakan. Ya, ketik di Google kitab Lukas pasal 1. Ya, kitab Lukas pasal 1 ayat 26. Kitab Lukas pasal 1 ayat 26 dan 27 lah, nggak apa-apalah. Kitab Lukas pasal 1 ayat 26 dan 27, begitu. Nah itu tuh apa tuh?
Apa? Baik tuh. Itu aja baca itu aja ya Ustaz ya. Gak usah buka Alkitab Sabdanya, nanti Alkitab Sabdanya. Di situ ditulis dalam bulan ke-6, benar gak Ustaz? Benar gak? Benar ya? Benar Ustaz. Nah, syukron Ustaz. Dalam bulan yang ke-6, pegang itu. Pegang apa Ustaz Kay? Dalam bulan ke-6. Loh, ini kan kisah 2000 tahun yang lalu Ustaz Kay. Kenapa suruh pegang bulan ke-6? Kalender kita beda. Oh come on. Ayolah, mari kita lihat kalender kita. Di situ tertulis tahun Masehi 2020. Tahun Masehi. Kata-kata Masehi ini diambil dari Al-Masih, Al-Masihu, Al-Masih. Begitu. Ya, tahun Masehi artinya tahunnya Al-Masih. Jadi mereka punya pemahaman, saudaraku Kristen dan Katolik itu punya pemahaman bahwa Jesus itu, Nabi Isa itu lahir 2000 tahun yang lalu. Begitu. Jadi apakah udah sama? Oh sama. Kisahnya itu adalah kalender ini ya. Kenapa saya berpegang kepada ayat ini? Kalender itu pemahamannya oleh orang Romawi itu seorang yang bernama Kaisar Agustus. Pada saat Quirinius menjadi penguasa di Syria, jadi gubernur perwakilan, kan Roma menjajah tuh tanah Yerusalem, Yudea, Galilea dijajah sama Roma. Nah perwakilan orang Roma sebagai penguasa itu yang ditaruh di Syria dan sekitarnya termasuk Yerusalem itu adalah seorang yang bernama Quirinius. Pada saat itu Kaisar Agustus mengeluarkan undang-undang untuk sensus. Nah pada saat itu kalender sudah berlaku itu, cuma disempurnakan oleh seorang yang namanya Gregorius, Paus besar Gregorius. Maka itu ada istilah Gregorian. Nah baik, kita kembali, jangan terlalu dalam, nanti kita bahas terlalu dalam nanti. Dalam bulan yang ke-6, pegang, Allah menyuruh malaikat Jibril alaihissalam pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Nazaret artinya cabang. Bahasa Hebrew bilang cabang. Cabang apa Ustaz Kay? Cabang keturunan Nabi Daud alaihissalam, Raja Daud. Itu mereka keluarganya banyak yang silsilah keluarganya berhubungan dengan Nabi Daud, tinggal di Nazaret. Di Nazaret dekat dengan Danau Galilea atau orang bilang Galilea, ya, bernama Nazaret. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nah, kan bener kan? Tunangan, kalau saya pribadi ya, atau para mualaf yang dari Kristen dan Katolik pasti tahu, setiap Natal itu pasti ada drama atau patung-patung dipasang di depan. Itu ada 2 patung, satu perempuan, satu patung laki-laki, lalu ada patung di atas palungan bayi kecil, lalu ada patung kambing, patung sapi. Nah itu patung laki-laki itu namanya Yusuf, keturunan Nabi Daud alaihissalam yang adalah seorang imam, dan namanya tekton dalam bahasa Yunani itu, atau ahli bangunan. Dia khusus ahli iman di bidang bangunan. Kayak seperti Betel. Betel itu Bet Eloah. Kalau dalam bahasa Ibrani itu Baitullah, masjid, musola, ya, rumah ibadah lah pokoknya ya, sinagog lah kayak gitulah ya. Dia ahli bangunannya, rancangannya, lalu hiasan-hiasan di dalamnya, lalu tulisan Arab kayak kaligrafi tapi tulisan Hebrew kaligrafi. Itu dia bikin itu, dia ahlinya. Dia seorang tukang kayu katanya. Padahal sebetulnya bukan tukang kayu. Saya tekankan lagi, Joseph ini yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran tapi di dalam Bible ini adalah seorang laki-laki insinyur bangunan. Dia bukan tukang kayu tapi ahli membangun dengan menggunakan kayu-kayu mahal. Namanya Joseph. Dan ketika peristiwa ini terjadi, Joseph berusia 90 tahun. Maria adalah perawan yang benar-benar perawan baru melekat. Maaf ya, jangan marah. Di dalam bahasa aslinya ayat 27 ini, kata perawan disebut sebagai alma.
artinya perawan yang baru meletek. Karena pada saat itu Maria berusia antara 11 sampai 12 tahun. Sekali lagi, Maria berusia antara 11 sampai 12 tahun. Hal ini bisa dibuktikan jika nanti setelah acara ini, ya sebagai bahan aja saya kasih tahu bahwa bisa dilihat di Catholic Encyclopedia. Jadi bukan kata saya, bukan kata Islam, tapi kata Catholic Encyclopedia. Nanti bukannya nanti ya, silahkan di searching sendiri, silahkan di riset sendiri ya. Gampang risetnya. Yusuf pada saat hal ini terjadi, peristiwa ini terjadi, these issues were present ya. Joseph ini berusia 90 tahun dan Maria berusia antara 11 sampai 12 tahun. Jadi kepada saudaraku Kristen dan Katolik yang sering banget memakai nama Ummul Mukminun ya, orang yang sangat aku hormati yaitu Ummul Mukminun Siti Aisyah radhiyallahu anhum, yang katanya saudaraku Kristen dan Katolik itu selalu pakai itu. Katanya dinikahi di bawah umur oleh Rasulullah Muhammad SAW, nabiku cintaku. Selalu dijelek-jelekan itu. Antum lihat dulu, saudaraku, ini bukan menyerang ya. Antum lihat dulu, jangan kau hina nabiku. Kau lihat dulu, Joseph itu usia 90 tahun ketika peristiwa ini terjadi dan Maria berusia 11-12 tahun. Nah, kita pegang ya, kita pegang. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan Alma, karena ada perawan juga dalam bahasa aslinya yang sudah lebih dari 12 tahun. Kalau lebih dari 12 tahun, walaupun sudah sampai 21 tahun dia masih perawan, tidak disebut Alma lagi, tapi disebutnya Betullah gitu ya, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf 90 tahun dari keluarga Daud. Dan nama perawan itu Maria antara 11 sampai 12 tahun. Yang saya pegang bukan, yang saya suruh pegang bukan masalah usianya, bukan, tapi kata-kata pertama di ayat 26 dalam bulan yang ke-6. Pegang, yuk pegang. Mari kita hitung. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Pegang ya. Itu baru datang. Ya, itu baru datang. Kalau kita buka kitab Lukas pasal 1 ayat 30, itu definitely precise, tepat dengan ayat Al-Quran yang kita baca di depan tadi ya. Kitab Lukas pasal 1 ayat 30. Ini Ustadz hebat banget sih, bisa tampil. Canggih Ustadz nih ya, canggih Ustadz. Ayat 30, itu ayat 31 itu. Ayat 30, 31. Ayat 30, 31. Itu ayat 31. Iya. Ya boleh deh buka TB tuh. 30, 31. Lukas 1, 30. Itu bisa dibaca tuh Lukas 1 itu. Kita bisa buka Bible tanpa harus membeli ya sekarang ya, alhamdulillah. Jadi orang Islam nggak perlu beli Bible untuk baca Bible ya. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut. Betul ya Ustaz ya? Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Ya Allah, Masya Allah. Tepat dengan surat Ali Imran yang tadi kita baca dan surat Maryam. Tepat sekali. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yeshua, dalam bahasa aslinya Yeshua, Yesus. Oke ya, baik. Yesus ini lahir bukan dalam bulan yang ke-6. Dalam bulan yang ke-6 yang tadi kita baca itu kabar saja. Salam, kata malaikat kepada Maria. Dan kata-kata salam ini ya dipakai oleh saudaraku Katolik secara khusus untuk menjadi doa yang paling mulia. Namanya doa rosario, yang dipakai untuk baca rosario itu. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Dalam bahasa aslinya itu yang ditranslate ke dalam Bible bahasa Arab, itu isinya begini Ustaz. Ya Catherine nanti ya, Catherine. Baik, di dalam Bible bahasa Arab tulisannya begini. Salam ya Maryam. Ada Bible dalam bahasa Arab. Salam ya Maryam,
Warahmatullah, sampai situ aja, nggak ada barokatuhnya, nggak ada barokatuh. Nah ini diambil oleh saudaraku tersayang Katolik untuk menjadi doa yang paling mulia. Namanya doa untuk rosario itu. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara para wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Oke, sana ya. Kita kembali lagi. Dalam bulan yang ke-6 hanya itu salam. Belum ada kejadian hamil, belum. Pada bulan yang ke-7 itu baru ovum itu atau indung telur yang sudah matang, yang biasanya kalau tidak dibuahi oleh sperma dia gugur menjadi menstruasi, ya, itu jadilah kata Allah, dan tumbuh itu ovum tanpa sperma, ya, indung telur tanpa dibuahi oleh sperma dia tumbuh. Itu bulan ke-7. Nah mari kita hitung, kalau bulan 7 positif berarti usia kandungan 1 bulan apa? Agustus, ya tak? Telatnya kan kalau sekarang kan, aku positif gitu. Misalnya suami istri, Umi-nya bilang kepada abahnya, kepada suaminya, Umi positif, alhamdulillah. Nah gampang kalau pengen tahu bahwa laki-laki itu ayah dari bayi itu atau bukan, gampang. Dengerin aja pas si perempuan ngomong, sayang aku positif. Kalau laki-lakinya bilang gini, apa? Itu bukan bapaknya. Itu bukan suaminya, itu bukan suaminya itu. Jadi ketahuan kalau mau tahu itu laki-laki yang ditelepon mengabarkan positif itu suaminya atau bukan, dengerin aja. Kalau suaminya bilang apa? Gitu, itu bukan. Tapi kalau yang ditelepon bilang alhamdulillah, Allahu akbar, wa syukrulillah, itu suaminya, betul. Ya. Jadi bulan 7 positif, bulan 8 usia kandungan 1 bulan. Mari kita hitung. Agustus, September, Juli telat ya, Juli. Ya, Agustus 1 bulan. Agustus, September, Oktober, November, Desember. Mohon maaf. Saudaraku tersayang Kristen dan Katolik menganggap Yesus itu adalah Tuhan. Tuhanmu lahirnya prematur karena cuma 5 bulan. Mari kita buka kitab Lukas pasal 2 ayat 6. Apakah Yesus adalah bayi prematur? Apakah bayi Yesus adalah prematur? Lukas pasal 2 ayat 20. Ini kok jadi buka-buka Bible terus sih? Ini aku ingin mengisahkan kepada yang baru gabung ya. Aku ingin mengisahkan. Dan apa? Aku jadi percaya bahwa zalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Makanya ini, gitu loh ya. Jangan marah ya. Kitab Lukas pasal 2 ayat 6. Sudah, Ustaz. Ketika mereka di situ, perhatikan, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Tiba waktu untuk bersalin itu 5 bulan atau 9 bulan? 9 bulan. Berarti kalau ada orang yang merayakan kelahiran Yesus bulan Desember, itu tidak mungkin. Kenapa? Karena engkau sama saja menghina Yesus. Engkau bilang Tuhan prematur. Gitu. Di sini dibilang tidak, Alkitab tidak pernah, Bible tidak pernah menghina-hina, tidak pernah. Di situ dibilang tiba waktunya untuk bersalin, dan dia melahirkan seorang anak laki-laki. Melahirkan seorang, bukan Tuhan yang lahir itu. Melahirkan seorang anak laki-laki. Anak laki-lakinya Maria, anaknya yang sulung. Bukan anak Tuhan juga, anak Maria. Nah itu baca tuh. Dan dia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkan di dalam palungan, bukan di kandang. Nggak ada keterangan lahir di kandang. Palungan itu tempat makan hewan yang kalau tidak dipergunakan itu biasanya ditaruh di ruang kamar tamu dari rumah orang-orang Yahudi Ibrani. Sampai sekarang bisa ditaruh tas, bisa ditaruh baju, bisa macam-macam lah ya. Jadi
langsung dipikir itu tidak pernah ada Bible menceritakan bahwa Yesus lahir di kandang. Nggak ada. Ya, dia ditaruh di dalam palungan. Anaknya lahir pada saat Maria tepat waktunya untuk bersalin. Berarti tadi baru dapat 5 bulan. Yuk terusin yuk. Kan baru dapat 5. Belum waktu bersalin itu belum. 5. Desember, Januari, Februari, Maret, April. Alkitab atau Bible mencatat bahwa Yesus lahir bulan April di saat kurma matang. Hal ini ditulis oleh seorang bapak gereja pada tahun 200 Masehi, sekitar 200 Masehi. Namanya, silakan dicatat saja, tidak usah dicari. Namanya, nanti kalau ketemu bohong bilang kayak nama bohong ya. Namanya Clementinus dari Alexandria. Clementinus dari Alexandria. Beliau menulis bahwa Yesus itu pada tahun 200 Masehi ya. Pada tahun 200 Masehi, bukan sekarang. Clementinus atau Clement, C-L-E-M-E-N-T dari Alexandria, dia menulis tentang kelahiran Yesus itu malah di sana lebih parah, bos. Di sana dikasih tahu bahwa Yesus itu menurut Clement dari Alexandria itu lahirnya, aduh saya nggak mau, gimana ya, berat juga bilang. Tapi ini tulisan dia sih ya, bukan tulisan orang Islam sama sekali, bukan. Tulisan mereka sendiri, bapak gereja namanya Clement. Itu 21 April. 21 April di sini kan hari Kartini, jadi nggak enak. Ntar gue dimarah-marahin lagi sama orang. Ya, 21 April. Clement bilang, bukan saya yang bilang, Clement, bapak gereja Clement dari Alexandria. Oke ya, sudah teruskan. Lalu yang kedua, kenapa saya bersikeras bahwa Al-Quran yang benar pada saat panas? Di kitab Lukas 2 ayat 8. Kitab Lukas 2 Ustadz, mohon maaf, ayat 8. Kitab Lukas 2 ayat 8. Saya kalau nggak salah ingat ya, Lukas 2 ayat 8. Sudah Ustadz. Lukas 2 ayat 8. Di daerah itu, saya baca di Ustadz aja deh ya, takut salah, saya takut salah satu kata. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak. Sekali lagi, di padang rumput itu yang luas itu, tinggal artinya menginap di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Pada waktu malam artinya mereka menginap di padang rumput yang bukan rumah, padang rumput aja. Kalau itu 25 Desember, silahkan buka. Ustadz mohon maaf ya, aku minta tolong terus nih, ngerepotin, aku minta maaf ya. Tolong buka namanya, sebentar, apa namanya itu? AccuWeather. Tulisannya itu sumbernya di Google, ACCU Weather, WEATHER.com, AccuWeather. Oke? Lalu enggak sambung Ustadz. AccuWeather, tulis saja suhu di Yerusalem pada bulan Desember. Ini kita, bukan saya yang ngomong lah. Saya di sana lihatnya ini gitu, AccuWeather, AccuWeather.com. Cuaca bulanan, nah itu ada tuh. Ustadz klik aja. Ini tahun 2020 ya, 2000. Klik aja Ustadz. Kita pengen tahu 2020 tuh bulan Desember berapa, supaya saya nggak dibilang bohong lah. Tanggal 25, coba lihat tuh. Ustadz boleh sebutkan nggak? Karena saya nggak kebaca kecil. Ustadz boleh sebutkan nggak? Mohon maaf. Oh, digedein bisa. Berapa tuh Ustadz? Berapaan tuh? Saya nggak kelihatan Ustadz. Nggak kebaca ini. Nggak kebaca ya? Berapa derajat ya? Tidak terbaca. Oh, insya Allah kebaca lah. Ya, AccuWeather itu antara 4 sampai 14 derajat Celcius. Wah, antara 4 sampai 14 derajat Celcius. Itu tahun 2020.
Ya nanti kalau bisa buka ya, antara 4 sampai 14 derajat Celcius atau 7 derajat Celcius kalau nggak salah itu. Bagaimana malam 2000 tahun yang lalu, belum ada listrik, belum ada heater. 25 Desember itu bisa 0 derajat Celcius atau 4 derajat di bawah 0, minus 4 derajat Celcius, minus. Bagaimana mungkin Yesus lahir tidak pakai baju tengah malam? Apa yang akan terjadi kepada bayi yang jelas-jelas sebagai bayi yang prematur, lahir di suhu segitu, tidak pakai baju, coba ditaruh di kandang, apa yang akan terjadi? Lalu tidak akan terjadi, para gembala ini akan ada di padang. Yang benar adalah Al-Quran, dan bahkan dibenarkan oleh kitab itu sendiri yang membuat saya memilih Al-Quran untuk yang paling benar. Lanjut, setelah lahir, lalu beliau Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Christ atau Yeshua HaMashiach ini tumbuh sebagaimana anak kecil tumbuh, ya, tumbuh saja sebagai nabi yang dipersiapkan Allah. Dia tumbuh sampai dengan usia 12 tahun. Ada kisah di situ. Jadi dari lahir tidak ada kisah sampai tiba-tiba 12 tahun. Nah, pada saat usia 12 tahun ada yang tercatat di dalam Bible juga. Saya tidak mau bilang Injil. Di dalam Bible itu ada kisah gitu tentang Yesus atau Nabi Isa yang sekolah. Di dalam usia 12 tahun, di dalam tatanan budaya, sekali lagi tatanan budaya Hebrew, budaya Ivrit, budaya Ibrani, budaya Yahudi, itu anak harus sekolah. Dari mulai 5,5 atau 6 tahun dia harus sekolah. Namanya wilayah usia Beit Midrash. Perhatikan nih, perhatikan. Bahasa aslinya Beit Midrash. Dan Yeshua atau Nabi Isa alaihissalam atau Jesus Christ ini masuk ke Midrash. Perhatikan, Midrash artinya madrasah. Madrasah. Yesus belajar di madrasah. Aduh, kalau dia Tuhan bagaimana? Saya nggak mau ini ya, saya nggak mau Tuhan kok masukkan ke madrasah ini gimana? Ini bukan penghinaan, bukan. Saya makin tahu mencintai Nabi Isa secara proporsional, ya. Dan aku mencintai nabiku yang sekarang juga proporsional, ya. Tidak ada yang lain di hatiku, cintaku hanya untuk nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah wa Habibullah wa Nabiullah, ya, wa Maulana. Ya, jika kita baca sekarang pembuktiannya, ya, sebentar. Sebentar, mohon dibuka, Ustadz, mohon dibuka kitab. Ada satu ayat yang asik, ya. Asik ini. Di dalam Lukas pasal berapa itu? Ntar. Oh, ntar kita buka. Oh, salah. Ntar ya, bentar. Bentar ya, bentar. Saya nggak berani salah soalnya. Saya nggak berani salah. Lukas 2:21 dulu. Lukas pasal 2 ayat 21, Ustaz. Lukas pasal 2 ayat 21, Ustaz. Mohon maaf, ini ada yang lewat ini. Silakan klik. Dan ketika genap 8 hari dan ia, huruf besar di situ, harus disunatkan. Ia diberi nama Yesus. Yesus disunat. Dan dia setelah Yesus disunat, ketik juga Ustaz, Lukas pasal 2
yang tadi itu? Ayat 46. Ini bahasanya saya sangat suka sekali. Lukas pasal 2 ayat 46. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia di dalam Bet-El. Bet-El ini dalam bahasa aslinya sebetulnya midras. Jadi midras itu di madrasah. Jadi orang tuanya Joseph dan Maria ini katanya mencari Yesus dan menemukan beliau Yesus itu, beliau Isa itu sedang ada di dalam Baitullah, di dalam masjid, dalam lingkungan midras, di dalam lingkungan madrasah. Ia sedang duduk di tengah-tengah apa itu, Ustaz? Saya senang sekali kalau dengar ini. Di tengah apa Ustaz? Di tengah-tengah alim ulama. Bukan di tengah para pendeta dan para pastor. Tapi Yesus belajar kepada para alim ulama. Ini Bible loh ya, tulis bukan saya. Sambil mendengarkan mereka, belajar ini kepada alim ulama dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Perhatikan, kalau Tuhan bertanya kepada alim ulama, Tuhankah dia? Ya kan? Tuhankah dia? Yesus bertanya kepada alim ulama, dia lagi belajar di madrasah gimana? Udah, Ustaz. Sampai dengan 12 tahun dan meningkat remaja, beliau sekolah ya. Jadi gitu ya. Jadi lahir bukan pada tanggal 25 Desember tapi bulan April menurut Bible dan Bapak Gereja. Lalu catatan-catatan sejarah. Lalu beliau sunat. Lalu ya dihitam, lalu beliau itu tumbuh sebagaimana anak-anak tumbuh dan sekolah. Ayo sekolah. Sekarang nggak boleh sekolah ruang guru aja, biar pulsa orang tuanya makin mahal, biar orang tuanya susah nyari duit pulsa. Ya anak nggak sekolah ya biarin aja. Oke, Yesus sekolah, Nabi Isa sekolah. Dan dia pergi sekolah ke madrasah, namanya Beit Midras. Boleh Ustaz ketik aja Beit Midras gitulah. Boleh Ustaz ketik aja Beit Midras di Google. Nanti jangan sampai orang bilang saya bohong lah. Ketik aja Beit Midras, nanti ada kekeluaran. BEIT spasi MIDRASH Midras. Ketik aja Ustaz. Nanti kasih lihatlah sama akhi wal ukhti, jadi supaya saya nggak dibilang bohong. Gitu. Ini Ustadz ngarang bahasanya ngarang. Beit Midrash. Apa itu? Ada toh? Ada Ustadz? Beit Midrash. Beit Midrash. Learning is apa tuh? Saya nggak tahu lah. Study hall. Midrash itu ruangan besar untuk belajar. Ya benar nggak Ustadz? Benar nggak tuh? Betul. Ya. Ya. Nah itu Yesus belajar tuh. Nah kayak gitu. Yesus belajar di madrasah, bertanya kepada para alim ulama. Dia dihitan, tumbuh sebagai remaja, dan ketika dia remaja, ya maaf ya, ini sebagai gambaran. Jadi saya diminta untuk menceritakan juga ada poin-poin yang harus saya ceritakan dari lahir, ceritanya peristiwanya bagaimana, lalu sampai anak-anak sudah, sampai remaja 12 tahun sudah. Nah di atas 12 tahun Bible atau Alkitab tidak menceritakan sama sekali, hilang. Antara umur 12 tahun nanti nongol-nongol lagi ceritanya umur 30 tahun. Kemana dia? Dia belajar. Beliau itu belajar, beliau itu ayo sekolah. Beliau sekolah, ya. Beliau sekolah dan ini benar beliau sekolah. Sekolahnya kemana? Ke madrasah. Dan di madrasah belajar sama siapa? Alim ulama. Di Baitullah. Baitullah di mana? Nah, kata-kata Baitullah itu di mana? Oke? Ya, sebagai ini 10 menit terakhir nih ya Ustadz ya. Katanya tadi saya diberikan waktu sampai 10.40. 10 menit terakhir. Masa remaja yang hilang itu, dia kemana? Kita udah baca tadi. Di dalam bait Allah kata orang Kristen. Baitullah, di mana itu? Baik, Ustadz, aku mohon bantuannya lagi. Ketik Mazmur 84 ayat 6. Ketik Mazmur 84 ayat 6. Mazmur 84 ayat 6.
Mazmur 84 ayat 6. Oke, sudah? Ya boleh diklik lah, boleh Ustaz. Boleh supaya bisa kita lihat sama-sama. Dah, ini masa pendidikan dia nih. Bismillah. Baik. Apa itu? Saya nggak kelihatan Ustaz. Bentar ya Ustaz. Bisa ya? Apabila, wah ini saya kelihatan nih. Apabila melintasi lembah Baka, saya nggak mau yang muluk-muluk. Mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Jadi ada satu nama tempat, karena di situ huruf besar namanya Baka, dan tempat ini bermata air, begitu ya, bermata air. Ustadz dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat, bukan untuk membanding-bandingkan, Ustadz boleh nggak di sampingnya buka surat Ali Imran ayatnya yang ke-96 Ustadz? Ada tempat di mana yang disebut sebagai Bait Allah, kata orang Kristen, atau Baitullah, dan Baitullahnya ada tempatnya di Baka. Surat Ali Imran ayatnya ke-96. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Surat Ali Imran ayatnya yang sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah, Baitullah, manusia ialah Baitullah. Itu tadi tuh, yang tadi kita baca tuh, ya, di dalam Lukas, Baitullah. Ini diterangin, Baitullah yang di Bakkah. Aduh, saya nggak berani bilang gini, habis sebentar Kristennya marah-marah terus, marah-marah kayak nama itu. Aduh, pembohong, penipu, menyerang, tidak toleransi lah, menghina. Aduh, padahal ini udah jelas ya Ustadz ya. Saya nggak ngerti kalau ini dibilang nggak jelas juga, dibilang bohong, saya nggak ngerti saya. Asli nggak ngerti saya. Yesus itu belajar, dia disunat, dia sekolah, dia masuk madrasah, belajar kepada alim ulama yang di Baitullah. Baitullah dibilang katanya di Baka. Kan ini Bible yang bilang. Kenapa marah-marahnya sama saya? Baka itu di Makkah. Bagaimana caranya? Dia kan jauh itu deh. Ya nggak tahu itu. Yang nanya sama gue, emang gue hidupnya sama Yesus bareng-bareng, tua banget gue, umur 2000 tahun. Itu kan ya kita nggak tahu dia bagaimana bisa nyampe dari Yerusalem sampai ke Baka itu, sampai ditulis Baka itu gimana? Nggak ngerti. Dia jangan tanya saya, itu nggak mungkin. Zaman dulu mah mungkin aja, brother, sister. Zaman dulu mah mungkin aja, orang mau nyampe kemana kek. Iya kan? Rasulullah aja dalam satu kediban bisa nyampe dari ini Nabi Allah. Jangan bilang nggak mungkin. Iya kan? Jadi apa ya? Dari Mekah ke Aqsa aja cuman nyampe. Gimana sih? Terus langsung ke Sidratul Muntaha, dari Sidratul Muntaha turun lagi Aqsa Makkah. Bisa. Ini jangan nanya sama saya, jangan foto sama, itu bohong. Loh, enggak, kita ngikutin track aja, nggak usah muluk-muluk. Udah ya. Lalu setelah dia masuk usia remaja, ada ayat lagi di dalam Bible itu yang apa teh maksudnya setelah dia remaja, tidak ada Bible tulis ya, yang seperti ini kalau kita tidak bikin riset nggak dapat. Jadi kita riset, kita tracing semuanya dan dapat ternyata. Lalu ke Lukas pasal 3 ayat sekitar ayat berapa itu? Sebentar. Ayat apa tuh? Di mana itu? Ayat 22. Ayat 21, 22, maaf Ustaz. Alhamdulillah. Ini satu paket ini, namanya satu perikop. Satu perikop ketika dulu saya belajar. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis. Sebetulnya bahasa aslinya baptiso itu dibaiat. Menjadi apa ya? Gimana ya Ustaz ya? Maksudnya gini loh Ustaz.
Kan dulu sebelum Isa itu ada namanya Nabi Yahya alaihissalam ya Ustadz ya. Kita sama-sama tahu dia masih sepupu sama Nabi Isa tuh sepupuan gitu. Ya, di dalam kekristenan disebut sebagai Yohanes Pembaptis. Mereka sepupuan, dan Yohanes Pembaptis itu mengabarkan agama Allah, agama tauhid ya. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Saya masih punya waktu 7 menit. Shema Yisrael Adonai Eloheinu, itu yang disebarkan. Nah, Yesus itu berbaiat gitu kepada Yohanes, kepada Nabi Yahya alaihissalam, bahwa dia membenarkan ajaran Yohanes atau Nabi Yahya alaihissalam tentang keesaan atau unitarianisme atau monoteisme yang diajarkan oleh Yohanes atau Nabi Yahya alaihissalam. Ketika orang ini, Lukas pasal 3 ayat 21, ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis, dibaiat mengikuti ajaran Yohanes, maksudnya gitu, dan sedang berdoa, terbukalah langit, katanya, woi mantap, kayak di film-film ya. Dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung, ini yang sangat bahaya. Dalam rupa burung merpatu ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Ayat 22 ini sampai detik ini Ustadku sayang, Ustadku yang aku hormati, jamaah Giroh alumni 70 yang disayangi dan diberkahi Allah, ayat ini sampai sekarang menjadi dilema. Kenapa? Di satu sisi saudaraku Kristen dan Katolik mengatakan bahwa Roh Kudus adalah bagian dari Tuhan atau Allah yang Trinitas itu. Jadi ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tapi ketika dia berhadapan dengan ayat ini, mereka jadi serba salah. Karena apa? Karena orang melihat orang Kristen yang menghinakan Tuhannya. Bayangkan, Roh Kudus itu sama dengan Allah katanya kan, bagian dari Allah, Trinitas, 3 di dalam 1, 1 di dalam 3. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Nah, Allah Roh Kudus itu rupanya seperti burung merpati. Bukan orang Islam yang nulis, bukan orang Islam yang anti toleransi dan menghina, bukan Kainama yang menyerang dan menghina. Ini apa? Dan terlenggarlah suara dari langit, berarti Tuhan turun dalam bentuk burung merpati, suaranya ketinggalan di langit. Karena ini terdengar suara dari langit, burungnya udah turun. Kita nggak melihat ke sana, kita lihatnya yang ayat 21 saja. Ketika seluruh orang banyak telah dibaptis, dan ketika Yesus dibaptis. Baik, langsung lanjut. Masih ada 4 menit atau 5 menit. Mohon ketik kitab Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 2. Kitab Kisah Para Rasul, ini saya inget-inget aja ya Ustaz ya. Soalnya kan banyak murtadin tuh sekarang yang di YouTube disuruh bacain Al-Fatihah aja nggak hafal. Nah, saya Islam tetap hafal ayat-ayat ini. Kisah Para Rasul 19 ayat 2. Kisah Para Rasul 19 ayat 2. Dibuka aja ya Ustaz. Baik. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus? Nah, ketika kamu menjadi percaya, akan tetapi jawab mereka, nih orang banyak. Akan tetapi mereka menjawab dia, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Allahu Akbar. Yesus tidak pernah mengajarkan Trinitas dan dia Tuhan dan ada Tuhan lain yang namanya Roh Kudus, tidak pernah. Karena orang-orang yang hidup di zaman itu gak pernah dengar apa sih Roh Kudus. Oke, sekarang ke Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 2. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 2, sama ayatnya. Maka itu kepada para murtadin ya yang bilang ngaku-ngaku dari Islam, mohon maaf ya, Al-Fatihah nggak hafal tuh nggak mungkin. Udah. Kisah Petrus. Bukan. Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul. Sorry maaf, bukan Kisah Para Rasul Ustaz. Yohanes. Tuh, masih ingat saya. Yohanes 4 ayat 2. Yohanes 4 ayat 2. Benar ya? Iya. Yohanes 4 ayat 2.
Nah, tuh baca tuh. Asik ya. Beginilah kamu mengenali roh Allah, yaitu setiap roh yang mengakui bahwa Yesus Kristus telah datang dalam wujud apa? Manusia yang berasal dari Allah. Nggak, bukan Tuhan dia. Nggak ada urusan, nggak ada. Nah, ini yang saya, maaf ya saya terbawa ini. Terbawa ini. Oke, ya, hal ini saya tutup dengan 2 menit lagi. Saya tutup dengan dari lahir kita udah bahas, dia jadi anak-anak, dia jadi remaja sekolah, masuk madrasah, belajar kepada para ulama. Ini bukan saya yang ngomong ya, jangan tersinggung. Saudaraku Kristen dan Katolik yang nonton, jangan tersinggung ya. Belajar kepada para alim ulama dan berangkat ke Bakkah, ke Baitullah ya. Dia disunat, lalu dia tidak pernah membawa agama Kristen, mohon maaf ya. Dia hanya dibaiat saja untuk agama yang satu. Pada saat ujung masa remaja menuju dewasa, Ustadz sebagai yang terakhir, Ustadz mohon maaf nih, sebelum kita lanjut ya. Ketik Yohanes pasal 17 ayat 3. Ketik Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga. Baik. Oke. Inilah hidup yang kekal itu. Inilah sorga itu. Kalau mau masuk sorga, itu. Inilah hidup yang kekal itu. Kalau mau masuk sorga, kata Yesus. Ini Yesus yang ngomong nih, bukan gua, bukan nama. Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, besar itu, satu-satunya Allah yang benar. Yesus yang ngomong nih. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi Yesus utusan Allah, dan tidak ada Tuhan yang benar selain Allah. La ilaha illallah, Isa Rasulullah. Maka itu saya berani bilang, zalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Di dalam Al-Qur'an tidak ada keraguan, benar semua, dan aku imani itu insyaallah sampai aku mati. Allah ya Allah, nggak macam-macam deh Allah, udah deh gitu ya. Para ustadku, para tuan guruku, para ustazahku, para akhi wal ukhti yang ada di Girah kajian hari ini, alumni 70, walaupun baik yang alumni 70 maupun yang bukan, yang hari ini